mereka dari pos Raja Wali 100 orang, dari pos Banau 732 100 orang. Yang ada di Kampung Belawin itu 200 orang yang ada di Kampung Belawin. Dan 150 orang ada di sekolah. Maka kami dari guru kami disampaikan bahwa besok tanggal 13 bulan 7 tahun 2025 kami akan buka sekolah. Disclaimer. Pernyataan berikut disusun berdasarkan rilis resmi dari Komnas TPNPB dan tidak mencerminkan sikap channel YouTube Manuskrip Papua. Tujuan utama publikasi ini adalah untuk kepentingan dokumentasi sejarah, pendidikan publik, dan pengembangan analisis geopolitik Papua. Materi ini tidak dimaksudkan untuk menghasut, menyudutkan, atau membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Bahwa pada hari ini, Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, telah menerima laporan resmi dari Panglima Komando Daerah Pertahanan atau Kodap 35 Bintang Timur, Brigadir Jenderal Ananias Atimimin, bersama Wakil Panglima Kolonel Daus Domki Mimin, dan Komandan Operasi Mayor Yospen Mimin. Laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan TPNPB dari Kodap 35 telah melancarkan serangan terhadap militer Indonesia yang menjadikan gereja Gidi Efesus Safe di distrik Oksop sebagai basis operasi militer. Penyerangan dimulai sejak tanggal 27 Mei hingga tanggal 1 Juli tahun ini, dan sebagaimana disebut dalam laporan, aksi militer ini akan terus berlanjut hingga Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan dari wilayah tersebut. Jika tidak, TPNPB menyatakan akan melanjutkan operasi sampai seluruh personel militer yang berada dalam gereja dieliminasi. Serangan tanggal 1 Juli yang terjadi pada pukul 9:44 pagi waktu setempat, dipimpin oleh Mayor Latinus Mimin, Komandan Operasi Batalion 3 MEM, bersama unit tempur pasukan salju. Target operasi adalah aparat militer Indonesia yang ditempatkan di dalam gedung gereja. Dalam pernyataannya, pihak TPNPB menegaskan bahwa konflik ini bukan hanya soal logistik seperti makanan atau kebutuhan dasar lainnya, but this is a war for dignity, sovereignty, and historical truth. Menurut TPNPB, perjuangan bersenjata adalah jalan untuk menegakkan hak atas kemerdekaan bangsa Papua dan mempertahankan sumber daya alam dari ancaman imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme negara Indonesia di tanah Papua. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Panglima Kodam Cendrawasih, serta semua unit militer Indonesia yang menggunakan gereja Gidi Efesus Safe sebagai pos militer untuk segera menarik pasukan keluar dari tempat ibadah tersebut. Mereka menyebut penggunaan gereja sebagai sarang penyamun dan melanggar hak sipil masyarakat Papua untuk beribadah secara aman dan damai. Satu hari sebelumnya, tepatnya pada hari Senin, 7 Juli 2025, pasukan militer Indonesia dilaporkan memasuki wilayah distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, khususnya di Kampung Marilakin. Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar suara masyarakat sipil yang menyampaikan keprihatinan mereka karena fasilitas sekolah yang seharusnya digunakan anak-anak usai masa liburan justru dipakai sebagai pos militer. Salah satu pernyataan dalam video menyebut, "Kami tidak bisa izinkan tentara pakai sekolah karena anak-anak kami harus kembali belajar. Ini bukan tempat perang." Secara geopolitik, insiden ini mencerminkan semakin rapuhnya hubungan sipil militer di wilayah pegunungan Papua. Menggunakan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan sebagai pos militer tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, tetapi juga memperuncing ketegangan antara militer Indonesia dan kelompok separatis seperti TPNPB-OPM. Pendekatan militeristik di kawasan konflik bersenjata Papua tidak jarang melahirkan spiral kekerasan yang menurunkan legitimasi Jakarta di mata komunitas internasional. Dengan pergeseran geopolitik di Asia Pasifik, serta meningkatnya perhatian global terhadap isu HAM dan indigenous rights, Papua bisa menjadi titik tekan diplomatik bagi Indonesia di forum global jika pendekatan keamanan tidak seimbang dengan pendekatan dialog. Channel Manuskrip Papua hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan ruang refleksi publik. Kami tidak mengadvokasi kekerasan dalam bentuk apapun, dan semua pihak diharapkan menempuh jalan damai dan dialog demi keselamatan rakyat sipil Papua. Salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Selamat pagi. Kami dari masyarakat distrik Wangbe, khususnya masyarakat Kampung Belawin, kami disampaikan bahwa tanggal 29 bulan 6 tahun 2025 dari pos Raja Wali tiba di Kampung Belawin 100 orang, dan kedua dari pos Banau 732 tiba di Kampung Belawin
pada tanggal 2 hari Selasa pagi jam 6 tiba di Kampung Melilawin. Dan ketiga dari pos Banau 732 tiba di Kampung Melilawin 50 orang. Itu tanggal 4 hari Jumat pagi. Maka kami dari masyarakat Wangbe khususnya masyarakat Kampung Melilawin, kami ucapkan selamat datang, dan mereka ini sebagian 150 orang mereka sementara kami bawa ke sekolah, dan 50 orang mereka sisihkan atau tempatkan di kantor balai desa. Dan kami masyarakat Kampung Melilawin, kami disampaikan bahwa masyarakat punya kamar ini jangan dikorek. Masyarakat bisa tinggal dengan TNI Polri, dan TNI Polri juga bisa tinggal dengan masyarakat. Maka kami dari masyarakat di Kampung Melilawin, kami disampaikan atau pesan ke mereka bahwa rumah-rumah yang ini jangan dikorek. Ini pesan dari kami. Maka mereka bilang kami sementara ini kami bisa numpang di sekolah, dan nanti ada waktu baru kami pindah ke kantor distrik. Maka mereka dari pos Raja Wali 100 orang, dari pos Banau 732 100 orang, yang ada di Kampung Melilawin itu 200 orang yang ada di Kampung Melilawin, dan 150 orang ada di sekolah, dan 50 orang ada di balai desa. Maka kami dari guru kami disampaikan bahwa besok tanggal 13 bulan 7 tahun 2025 kami akan buka sekolah. Maka dari komandan pos, dari Raja Wali, dan dari Banau 732 mereka disampaikan bahwa sementara ini kami akan numpang di sini, dan besok atau ke atas ini kami akan pindah ke kantor Olimpia atau Wangbe, dan sebagian yang tinggal di sini itu mereka digabung di balai desa. Itu yang pesan mereka. Dan kedua, mereka hari Jumat pagi tanggal 4 mereka disampaikan di forum atau di pasar. Mereka bilang kami datang di sini Wangbe, tujuan pertama itu kami menjaga di daerah ini satu. Yang kedua, kami sampai di Wangbe atau di distrik, dan kami membersihkan lapangan terbang pesawat. Dan pesawat itu bisa dimasuk, masyarakat Wangbe bisa belanja turun ke Timika, belanja lalu mereka bisa kembali ke Wangbe. Seperti itu. Jadi dalam bulan ini kami akan siap untuk kami bersihkan halaman atau lapangan pesawat. Maka kami dari masyarakat sebelah kampung mewakili kami disampaikan bahwa kami punya pembangunan yang pertama adalah ini pembersihan lapangan terbang. Yang pembangunan lain itu kedua. Nanti ada pesawat masuk baru kami bisa pembangunan lain. Itu yang kami pesan dari masyarakat. Dan sementara ini semua ada di sini. Maka kami dari masyarakat di Distrik Wangbe kami dipesan tolong doakan kami di Distrik Wangbe supaya mereka ini bisa aman tinggal dan mereka bisa dipulang kembali dengan kembali. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Manuskrip Papua.